Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Oke anak-anak sekalian, sebelum penyuluhan ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa bersama, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Dengan sikap sempurna berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Anak-anakku semua, sebelum Ibu mulai kegiatan ini, boleh Ibu berpantun ya? Boleh. Tapi mohon maaf Ibu untuk lepas masker karena nanti suaranya tidak terakses oleh kalian. Nah, beli pizza, pilih yang ori. Minumnya Pepsi. Cakep. Jadi siswa masa kini. Cakep. Harus berani tentang korupsi. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum saya sampaikan ini, anak-anakku ada yang tidak hadir hari ini? Komplit ya? Terima kasih. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai untuk kegiatan penyuluhan hari ini. Anak-anakku, kalau biasanya Ibu berdiri di depan kalian ini sebagai seorang guru, kesehariannya kamu panggil Ibu dengan Bu Guru, tapi hari ini Ibu akan perkenalkan bahwa kali ini Ibu berperan sebagai seorang penyuluh terkait dengan kegiatan anti korupsi. Maka ketika Ibu sebagai penyuluh itu biasanya dipanggil dengan Master Amin. Nah, apa maksudnya? Di situ adalah masyarakat teredukasi. Ya, teredukasi, sehingga nanti harapannya saya adalah menjadi seorang pelopor anti korupsi yang benar-benar handal. Amin. Mohon doanya ya. Nah, anak-anakku silakan diperkenalkan, diingat kembali dari nama saya adalah Amin Sabarti, sarjana pendidikan, magister pendidikan yang sebenarnya berdinas di SMA Negeri 2 Payung ini. Nah, sedangkan tempat tanggal lahir itu adalah di Semarang 15 Desember 69. Silakan nanti kalau untuk perkenalan lebih lanjut kita bisa laksanakan di luar penyuluhan saat ini. Nah, anak-anak sekalian, sebenarnya apa sih yang ingin Ibu sampaikan ketika Ibu melakukan penyuluhan pada kalian? Nah, yang pertama anak-anak, harapannya Ibu punya tujuan. Anda nanti mempunyai satu peningkatan pengetahuan terkait dengan anti korupsi. Karena apa? Kalian tahu betapa sangat mengerikan keadaan dan situasi negara kita terkait dengan korupsi ini. Nah, kemudian yang kedua, setelah kamu tahu tentang korupsi, punya pengetahuan yang lebih tentang korupsi, harapannya itu kamu bisa melawan, mengadakan perlawanan, tidak tinggal diam saja terhadap kasus-kasus korupsi. Jelas tujuannya anak-anak? Jelas. Saya tidak sampai nanti mau dibawa kemana tuh saya ini, karena tujuannya sudah jelas. Oke, kita lanjutkan anak. Nah, untuk mengukur sejauh mana saya berhasil memberikan penyuluhan kepada kalian, maka nanti bisa kami ukur atau kami lihat itu dari bagaimana kamu bisa menyebutkan tujuan akhir dari berbagai usaha untuk menentang tindakan korupsi. Kemudian yang kedua, kamu bisa menyebutkan faktor-faktor penyebab daripada korupsi itu. Yang ketiga, bagaimana sebenarnya identifikasi atau jenis-jenis korupsi berdasarkan undang-undang tipikor kita. Terakhir anak-anakku, Anda nanti bisa mengeksplor dirimu dengan melihat bagaimana negara-negara yang ada di dunia ini, negara mana saja yang sudah bersih dari koruptor. Jelas ya anak-anak? Jelas. Anak-anak, kita sekarang tes dulu ya. Ya, silakan Anda kerjakan. Ini waktunya hanya 5 menit. Ibu akan bagikan soalnya. Ya.
Ya, silakan Anda kerjakan semampu kamu ya, karena tes ini untuk mengukur sejauh mana kamu punya pengetahuan sebelum Ibu menyampaikan penyuluhan. Sudah selesai? Oke, bisa dikumpulkan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Ibu lanjutkan. Mari kita lihat satu persatu anak-anak. Kalau kita lihat contoh-contoh di dalam usaha dan mencegah menekan korupsi itu ada apa saja? Yang pertama itu pembangunan sistem anti korupsi. Berarti yang dibangun itu adalah sistemnya, yang disiapkan sistemnya. Bagaimana kalau kita melihat misalnya ada pelaku koruptor, berarti kita paling tidak mengingatkan, kemudian kita melaporkan. Bagaimana cara melaporkan? Itu nanti ada di dalam sistem. Jelas? Jelas. Yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan anti korupsi itu di dalam kehidupan keseharian kita? Implementasi berarti itu adalah penerapannya. Iya enggak? Penerapan. Ada yang sulit? Tidak? Oke. Kemudian yang ketiga, kita mengadakan kajian-kajian yang terkait dengan anti korupsi. Terakhir, adanya penyuluhan anti korupsi. Ada yang tahu saat sekarang ini kita melakukan usaha apa? Ya, penyuluhan sebagai salah satu apa? Apa namanya? Ya, usaha mencegah. Karena ada edukasi. Jelas ya? Jelas. Oke, next, saya lanjutkan. Anak-anak sekalian, tolong nanti yang tahu tunjuk jari. Sebenarnya goalnya, tujuan akhir dari adanya tindakan menentang korupsi, kemudian juga anti korupsi, itu apa sih? Yuk silakan tunjuk jari. Tujuannya itu apa? Goalnya itu ada yang tahu? Nova? Iya. Menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Ya, jawaban yang luar biasa nanti itu adalah apakah itu tujuan ataukah bentuk realnya. Kalau tujuan itu berarti berorientasi pada, perhatikan di sini. Goalnya, tujuan kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada berapa tujuan anak-anak itu? 4. Mencerdaskan, meningkatkan kesejahteraan. Ya enggak? Nah, keempat-empatnya yang ada di dalam pembukaan itu adalah harapan akhir, tujuan akhir dari tindakan kita mencegah dan menentang korupsi. Karena ketika itu korupsi, apakah mungkin kita bisa mendapatkan pendidikan gratis, mendapatkan pendidikan tinggi beasiswa dan lain-lainnya? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Kalau dikorupsi, kalau uangnya dikorupsi, tujuan itu tercapai tidak? Tidak. Bagus. Ya, tadi awalnya kamu mau bisa, tapi ternyata setelah dipikir-pikir di sini, impossible kita itu bisa mewujudkan tujuan kita kalau di negara kita masih ada banyak koruptor. Karena koruptor itu diibaratkan seperti seekor tikus, dia akan menggigiti, ya enggak? Akan mengambil hak-hak rakyat. Jelas sampai di sini? Jelas. Jadi goalnya itu, tujuan akhirnya adalah terwujudnya cita-cita nasional kita seperti yang ada di dalam pembukaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Ibu lanjutkan. Tadi Nova itu menurunkan tingkat korupsi itu adalah wujud nyata, bentuk usaha nyata. Nah, itu dalam keseharian kita seperti itu. Misalnya, bagaimana cara menurunkan tingkat korupsi kita? Otomatis itu nanti kita adakan pengawasan, kemudian juga paling tidak dari kita sendiri jangan melakukan korupsi. Nah, kemudian meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan. Berarti di situ mencegah
usaha preventif. Dengan adanya apa seperti yang kita lakukan ini, kita edukasi masyarakatnya. Korupsi itu seperti apa, jenisnya seperti apa, nanti penyebabnya apa, seperti yang akan kita sampaikan hari ini. Kemudian terbangunnya integritas pemerintah, masyarakat, kemudian juga pelaku politik maupun swasta. Maksudnya apa? Di situ integritas itu berarti seperti yang sudah kita pelajari, ada nilai kejujuran, ada tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Kalau masyarakatnya sudah punya sikap integritas yang tinggi dari masing-masing keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara, termasuk stakeholder yang ada di negara ini, sudah menjunjung tinggi integritas, jelas itu nanti secara otomatis cita-cita kita akan terwujud. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya korupsi itu di Indonesia? Nah, perhatikan di sini anak-anakku. Sebenarnya kalau kita lihat, yang pertama itu apa? Yang pertama. Iya, aturan tentang korupsi itu sudah bagus sekali. Tapi apa artinya sebuah aturan kalau tidak ada efektivitas penegakannya, pengawasan, kemudian juga penindakan? Jelas ya? Yang kedua, rendahnya integritas dan profesionalisme. Kalau kita profesional, semua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan koridornya, secara otomatis itu akan meningkatkan integritas. Tapi ketika integritasnya itu rendah, maka dia akan sanggup melakukan korupsi. Oke, Ibu lanjut. Kemudian adanya peluang atau kesempatan. Kalau misalnya kadang-kadang antara iman dan amin itu berbeda. Imannya itu kalau kuat, tapi aminnya yang gak kuat. Ngojo-ojo ini ada kesempatan. Noval itu mau pengen naik kelas, sebenarnya tidak standar naik kelas. Kemudian Noval memberikan amplop kepada ibu. Ibu sebagai amin, goyah. Akhirnya saya loloskan. Berarti saya termasuk di situ adalah ada peluang. Kemudian juga mentalitas saya yang tidak, integritas saya yang tidak profesional. Jelas total simpelnya? Lanjut. Kemudian yang berikutnya merasa selalu kurang. Nah ini berkaitan dengan need, keinginan. Juga kebutuhan, ya, kebutuhan dan keinginan. Nah, ini sebagai manusia tentunya kadang-kadang memang itu tidak bisa dihilangkan, tapi paling tidak kita harus mampu mengendalikan diri kita untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Oke, terakhir itu adalah sikap tamak. Tadi teman-teman tidak jujur, tidak malu. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat ya anak-anak pelaku korupsi di kita itu malah kadang-kadang dada-dada itu ya. Koruptor kita itu ya, dengan bangganya. Itu menjadi pelajaran berharga. Oleh karena itu ada di sini yang disebut dengan segitiga korupsi. Korupsi itu terjadi karena adanya dorongan, kemudian kesempatan, kemudian rasionalisasi. Rasionalisasi itu kadang-kadang membenarkan sesuatu yang salah. Wah, guru dikai roti, dikai apa jajan-jajan ini. Sebenarnya itu adalah satu bentuk kesalahan besar dari hal yang kecil yang fatal. Oke? Ada yang mau tanya? Tidak. Ibu lanjutkan. Atau terlalu cepat Ibu menjelaskan? Tidak ya? Oke. Anak-anak sekalian, setelah kita tahu penyebab korupsi seperti itu, kita masuk pada 7 jenis korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Nah, apa saja ketujuh itu? Dan nanti Anda bisa lihat kerugian negara, kemudian pasal yang mengaturnya. Yang pertama itu adalah pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri yang biasanya kita kenal dengan penyuapan. Nah, jadi ada janji. Yuk, kamu kalau mau naik pangkat, tahu sama tahu. Misalnya kamu staf saya bilang seperti itu, kemudian kamu berikan, maka nanti Ibu akan kena hukum terkait dengan pasal. Jelas ya? Ya. Kemudian yang berikutnya penggelapan dalam jabatan. Nah itu diatur di dalam
F, dan G. Nah, kalau pemerasan itu biasanya disertai dengan ancaman, gitu ya? Ya, disertai dengan ancaman. Ada yang mau tanya anak-anakku? Tidak ya? Next, saya lanjutkan. Kemudian perbuatan curang itu diatur di dalam pasal 7. Nanti silakan pasal-pasalnya ini Anda bisa browsing, sehingga kamu tahu apa yang dimaksud dengan perbuatan curang. Kemudian juga benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini nanti silakan juga dilihat di dalam pasal 12. Kemudian gratifikasi, apa yang dimaksud dengan gratifikasi lebih jelas nanti Anda lihat di dalam pasal 12B untuk pasal 12C. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Ya, J. Pungli itu termasuk ke dalam jenis korupsi tidak? Ya, pungutan liar. Nah, pungutan liar itu biasanya ketika kita dipungut, diminta, itu dengan ikhlas tidak? Berarti di situ ada keterpaksaan. Nah, ketika ada pemaksaan berarti itu masuk kategorinya mana? Nah, pemaksaan nanti akan terkait dengan pasal 12. Pinter sekali kalian, luar biasa. Ada lagi? Cukup ya? Next, oke. Ibu lanjutkan. Sekarang role model. Negara-negara mana saja yang di situ sudah mendekati bersih dari koruptor? Anda bisa lihat anak-anakku di situ ibu ambilkan 3 role model negara yang di situ sudah bersih dari korupsi dengan indikasi seperti itu. Denmark yang pertama. Kenapa di sana itu bisa Anda lihat, kalian perhatikan bahwa di Denmark itu untuk unit pemberantasan korupsi itu ada di setiap lembaga pemerintahan. Misalnya di SMA Negeri 2 Playen, ini kalau di Denmark sudah ada unit yang ngawasi. Ya. Nah, tapi kalau di kita ini belum. Ya. Kemudian juga indikator-indikator yang lain, keterbukaan publik, berarti di situ ada transparansi yang sangat tinggi. Siapapun warga negara yang ada di sana bisa mengetahui segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan ketatanegaraan. Kemudian juga pendidikan gratis, kemudian kemudahan-kemudahan di dalam berbisnis. Kalau di Indonesia misalnya Anda bisa lihat, kita mau mendirikan kafe aja izinnya minta ampun, ya enggak? Nah, kita harus berani jujur untuk mengatakan itu, dan tentunya mari kita tegakkan, mari kita ini mulai dari diri kita. Nah, kemudian di Selandia Baru itu juga peran media mendukung atau mendorong hukuman sosial untuk koruptor. Jadi koruptor itu diumumkan secara terbuka. Oleh karena itu orang akan merasa risih, malu, takut untuk melakukan korupsi. Kalau di kita ada kebanggaan masih seperti itu, karena masyarakatnya mungkin salah satu penyebabnya adalah kurang teredukasi dengan baik. Gitu ya, ini perbedaan sedikit tentang. Nah, kemudian yang berikutnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, ini mudah-mudahan seperti yang Ibu lakukan hari ini merupakan salah satu untuk menuju kita menjadi role model yang suatu saat. Amin ya mudah-mudahan. Ya, kemudian juga PNS wajib lapor. Nah, kalau di Indonesia lapornya tidak secara nyata real ya, tapi kadang-kadang masih ada yang ditutupin, yang dilaporkan hanya sebagian. Gitu ya, ketika bongkar seperti kasus-kasus yang lain. Nah, kemudian juga yang lain nanti silakan dibaca, dipahami. Kemudian di Finlandia ini juga termasuk role modelnya negara yang bersih dari korupsi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan studi kasus. Tolong kalian nanti menjadi 3 kelompok, berarti bertiga-bertiga ya. Nanti novel dengan belakangnya cukup dengan membalikkan saja. Kemudian yang 3 di sini ini, ya di sana 3 atau 4. Jadi 2 kelompok tidak masalah. Perhatikan baik-baik, baca baik-baik. Mungkin salah satu bisa membacakan. Tunjuk jari aja. Ya, dibacakan, kemudian semua menyimak, baru nanti masuk ke kelompok untuk membicarakan tentang ini. Ya, silakan. Studi kasus Jakarta Kompas.com, Bupati nonaktif langkah terbit rencana perairan angin kakak terapit Iskandar perairan angin dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM
Tirta Wampu periode 2021-2025, Herman Sekandar Hirahap. Saksi sidang hari ini terbit rencana perang angin Iskandar Perang Angin dan Herman Sekandar, ujar Kepala BDK atau Bambang Pemberitaan KPK. Ya, lanjutkan Bapak. Ali Fikri kepada Kompas.com Senin 5/9/2022. Adapun terbit dari Iskandar juga merupakan terdakwa dalam kasus ini. Sementara Herman dihadirkan jaksa sebagai saksi tambahan yang sebelumnya tidak ada dalam berkas penyidikan. Dalam perkara ini, terbit rencana perangin-angin didakwa menerima uang senilai 572 juta dari seseorang kontraktor bernama Morak Perangin-angin. Jaksa KPK menyebut penerimaan uang itu dilakukan melalui 4 orang kepercayaan terbit, yaitu kakak kandungnya Iskandar Perangin-angin serta ketiga orang kontraktor, yaitu Marcos Surya Abdi, Isfi Syafitra dan Syuhanda Citra. Pemberian uang disebabkan karena terbit telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, kata jaksa KPK di PN Tripikor Jakarta Senin 13/6/2022. Oke, terima kasih. Anak-anak, nanti kalian langsung masuk di kelompok. Yang harus Anda analisa adalah adakah di sana tindakan korupsi. Korupsinya berupa apa? Penyuapankah? Atau mungkin pemerasan atau apa? Kemudian siapa pelakunya? Ya. Nah, silakan monggo kalian nanti langsung apa saja yang bisa Anda ambil dari kasus-kasus yang ada itu. Monggo silakan masuk ke kelompok. Nanti langsung masing-masing kelompok ada jurubicaranya untuk menyampaikannya. Adakah tindakan di situ yang masuk tindakan korupsi? Kemudian apa itu yang dilakukan? Siapa pelakunya? Itu aja dulu. Silakan monggo. Ya, waktunya 3 menit paling lama.
Oke, siap. Enggak. Biasa sekali ya, yang keras. Oke, izin jawab Bu. Jadi pelakunya itu mewarnakan angin dan yang menerima uangnya itu kakak kandungnya yaitu Iskandar Pranginangin serta 3 kontraktor yaitu Markus Surya Abdi, Isfi Syafitra dan Suhanda Citra. Serta uang yang diberikan itu senilai 572 juta rupiah. Oke. Ada yang mau tanya dari kelompok yang mana? Sudah seberapa? Di situ ada kasus korupsi tidak? Ada. Bentuknya apa? Jenisnya apa? Penyuapan. Bagus. Jadi ada penyuapan, pelakunya jelas, jumlah uangnya jelas, dan itu terbukti. Ya, untuk kelompok 2 mungkin ada perbedaan pendapat, melengkapi atau sudah sama? Silakan mau melengkapi. Sudah benar, sudah ada. Kalian sudah tahu ya hasil analisis kalian. Jadi bisa kalian lihat di situ, kalian sudah cerdas sekali, bisa menganalisis kasus dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran ini atau penyuluhan ini berhasil, maka ibu akan minta tolong untuk post testnya ini dikerjakan dengan baik. Kemudian waktunya itu nanti maksimal adalah 4 menit atau 5 menit, tapi secepatnya karena waktu soalnya tidak begitu banyak. Kemudian anak-anakku setelah nanti ada ya soal untuk post test, ibu juga akan tolong atau lanjutkan dengan evaluasi kegiatan penyelenggaraan daripada penyuluhan hari ini. Jadi nanti ada form-form kuesioner yang harus Anda isi. Nah, nanti setelah kalian ini selesai langsung dikumpulkan, langsung mengambil yang berikutnya. Itu ada 2 macam, yaitu untuk fasilitator ataupun juga penyuluh. Ibu nanti menilai ibu bagaimana menyampaikan ini dan sebagainya. Nah, itu nanti akan berurutan mulai dari post testnya. Kita mulai dari post testnya. Ya. Kelasnya di FB semua ya. Ya, untuk kelas di F1B. Ya. F1B. Oke. Sudah selesai? Ya, yang sudah selesai langsung dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan penyelenggaraan. Oke, langsung bawa ya. Ya, siap.
yang sudah selesai dikumpulkan, kemudian nanti ada masih satu lagi berkaitan dengan kuesioner tanggapan kalian terhadap saya sebagai penyuluh. Ya. Tempat kegiatan itu sama Bu? Apa? Tempat kegiatan itu sama? Di SMA Dona. Ya, oke. Terima kasih. Ini Mbak ya, satu lagi untuk evaluasi terhadap saya. Ya. Matur nuwun. Ini Mas, satu. Ini. Satu. Yang selesai bisa langsung dikumpulkan. Iya. Terima kasih. Sudah semua ya? Oke, saya lanjutkan anak-anakku. Setelah kegiatan penyuluhan hari ini, maka untuk tindak lanjut kalian, Ibu mohon nanti kalian membuat, boleh di status medsos kalian, di WA, di Facebook, di IG, atau apapun yang kamu miliki, di Telegram atau apa. Bisa Anda membuat semacam slogan atau ajakan berkaitan dengan gerakan anti korupsi. Ada yang mau tanya? Perintah ini cukup bisa dipahami? Jelas? Oke. Nah, kalau sudah, sampailah pada kesimpulan kita bahwa penyuluhan hari ini harapannya betul-betul kamu bisa meningkatkan pengetahuanmu tentang anti korupsi, jenis-jenis korupsi. Kemudian juga bisa menyebutkan apa saja, mengetahui apa saja penyebab-penyebab dari korupsi tadi. Baik yang dari kalian lihat tadi segitiga penyebab korupsi, ada kesempatan, ada dorongan, ya. Nah, itu semua adalah bekal untuk kalian. Semoga itu nanti bisa kalian implementasikan di dalam kehidupan keseharian kalian. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu tutup pertemuan penyuluhan hari ini, maka perkenankan Ibu untuk berpantun kembali, gitu ya. Ya, makan bubur kalau babat. Cakep. Berani jujur baru hebat. Cakep. Terima kasih. Sekali lagi anak-anakku, marilah kita tutup hari ini pertemuan penyuluhan dengan berdoa, mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan kita untuk menggali pengetahuan, kemudian menambah ilmu kita demi kesejahteraan kita. Dengan sikap sempurna berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kerjasamanya. Untuk selanjutnya silahkan bisa mengikuti pelajaran atau kegiatan yang lain. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih.